Hot news lagi nih, Niki akhirnya mencabut gugatan Wan Prestasi dengan PH-nya itu Bang Muhammad. Akhirnya dia mengatakan ini adalah langkah strategi. Menurut Abang sebagai sesama praktisi hukum melihatnya seperti apa sih Bang Niki mencabut gugatan Wan Prestasi? Langkah strategi, kalau kita bicara langkah strategi itu berbagai macam langkah yang dilakukan oleh terdakwa dalam proses hukum. Tentunya dia melakukan gugatan perdata ini adalah satu langkah. Tapi balik lagi, langkah ini apakah menjadi langkah yang paling tepat atau langkah ini nanti akan memberatkan atau menyesatkan? Nah, tentunya ini yang harus dipertimbangkan, ya, bagaimana langkah ini menjadi langkah yang paling baik untuk, ya, seorang terdakwa melakukan hal seperti ini, karena proses hukumnya sudah berjalan, tinggal menunggu bagaimana proses fakta sidang di dalam kasus pidana, tinggal dibuktikan nanti. Bang, tadi Abang bilang langkah yang tepat juga bisa memberatkan. Kalau Mas terkait memberatkan apa Bang resikonya kalau Bang? Ya, jadi ada efeknya, karena ini kan gugatan perdata ini yang digugat kan banyak, pertama dari Kejagung, polisi, Kapolri, dan lain-lain. Pokoknya intinya ada beberapa pihak yang turut terlibat dalam hal ini. Kalau kita memohon, seorang terdakwa memohon untuk diringankan, untuk diberikan kepastian hukum, untuk bisa ditegakkan satu keadilan, kenapa mesti harus menyerah? Ini kan satu langkah yang harusnya dipertimbangkan lagi. Tapi balik lagi, semua itu punya cara. Bagaimana caranya dia untuk, ya, meringankan seorang terdakwa dalam putusan kasus pidana yang sedang dialaminya. Karena kalau nanti ada dua gugatan yang sedang dijalankan, tentunya ini yang jadi problem. Nanti ada efek domino, di mana efek ini berkelanjutan nantinya. Yang ini digugat, yang ini minta tolong, kan sama aja. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Tentunya ini langkahnya saya rasa sudah dipertimbangkan matang-matang. Bagaimana kita harus melakukan satu upaya hukum sehingga ini menjadi satu langkah hukum yang paling baik, ya, langkah hukum yang paling efektif, tidak memberatkan, tidak memberikan efek yang malah sebaliknya. Dan akhirnya yang seperti Abang bilang, kalau itu ada dua perkara memberikan efek domino, dan akhirnya Bang Fahmi bilang ingin mau fokus ke pidananya. Kenapa ibaratnya bagi Abang sebagai praktisi hukum atau bagi praktisi hukum yang lain bilang kenapa nggak dari dulu aja fokus ke pidana? Kenapa baru sekarang ibaratnya akhir mencabut gugatan prestasi? Karena emang ingin ada modus pengen ibaratnya pidananya dihentikan atau gimana tuh Bang? Iya, kalau kita ngomong bicara masalah undang-undang, perma, ya, itu kan ada beberapa poin yang harus didahulukan. Tapi kan faktanya adalah ini berkelanjutan di dalam proses hukum pidana. Tidak bisa serta-merta azas hukum ini dirubah. Karena apa? Karena harus dibuktikan dulu ini tidak fakta pidana ini. Nah, itu jangan sampai ini menggugurkan juga. Segala sesuatu itu selalu kita melihat fit and propernya. Mana yang harus didulukan, mana yang harus dilihat secara objektif. Kalau enggak, maka dia akan menyesatkan terdakwa ini sendiri. Untuk itu langkah-langkah yang diambil oleh RM saya rasa ini langkah yang paling baik menurut saya, karena kita tidak bisa mengaburkan dengan kondisi perdatanya sementara pidananya sudah di dalam posisi yang tinggal melakukan fakta sidang pidana ini. Sementara menggugat itu juga para tergugatnya adalah berkaitan dong, bagian hukum polisi yang menangkap ataupun memberikan BAP atau sampai proses tahap 2. Terus yang kedua adalah hakim dalam hal ini, jaksa yang digugat juga Kejagung atau tergugatnya. Nah, ini kan jadi satu efek yang saya bilang tadi, efek ini memberikan dampak dan sampai kita meminta tolong, kita menyerang juga kan. Bang, dan akhirnya hakim mengetok gugatan Niki dicabut, tapi Niki bukannya untung malah buntung, harus membayar setengah juta, hampir 500 ribuan ke negara terkait biaya pengadilan. Menurut Abang sendiri gimana melihatnya? Ya, saya rasa ini adalah satu resiko di dalam melakukan suatu tindakan atau melakukan gugatan. Ada risikonya, ya memang harus itu kan ketentuan bayarnya ke negara kan untuk bisa
namanya memenuhi harus dibayar kan gitu. Kalau dicabut laporan karena kan biaya perkara juga kan harus menggunakan uang negara kan. Nah, dan harus dipersiapkan hakimnya nanti, hakim mediasi dan lain-lain itu kan juga ya, tentunya harus ada cost-nya kan gitu. Nah, selain hakim juga mensahkan sampai gugatan ini, hakim juga EJPU juga menolak eksepsi Niki. Menurut abang sendiri gimana terkait eksepsi Niki ditolak? Ya satu hal yang biasanya sih ada juga yang diterima, ada yang ditolak. Itu satu hal dinamika dalam proses hukum pidana baik apapun. Kalau kita melakukan eksepsi tentunya, kalau ini kan tidak pidana. Ya saya rasa kalau memang nanti dilihat ada dakwaan yang tidak sesuai, dan nanti bisa dibantah lagi melalui pledoi, melalui proses fakta sidang nanti, ya, dalam pembuktian bisa dilakukan itu. Karena nanti ini menjadi pokok material yang sebenarnya tentunya pihak majelis tahu bagaimana menjadikan satu dakwaan ini menjadi satu proses hukum yang sudah sempurna atau belum. Tinggal data-data atau penguat dalam proses pembuktian alat bukti bahkan dua saksi sudah dilakukan penyempurnaan. Terkait sedikit eksepsi permintaan bagi seorang yang sudah terdakwa itu, selama abang menjadi praktisi hukum, bisa gak sih bang pidananya dihentikan dulu, perdata dijalankan selama ini bang? Saya belum pernah dalam proses hukum ini pidana sudah sampai di ujung, terus sampai dalam proses sidang, terus pidananya berhentikan, belum. Karena saya rasa ini nggak lazim, karena yakin dalam proses hukum pidana apabila sudah tahap 2 atau TP21 itu sudah langsung sidangkan. Jangan kasus perdata ini pembuktiannya tuh lebih lama kan? Jadi kita harus beda proses perdata dan pidananya. Karena yakinnya dalam proses pidana dan yakinnya dalam proses perdata, maka didahulukannya proses pidana karena proses pidana duluan. Kecuali dalam proses pidana bersamaan dengan proses perdata, ya tentunya harus mendahulukan proses perdatanya dan harus diputuskan sehingga objeknya, peristiwanya sama, menjadi satu pokok, ya, objek pokok perkara yang sudah diputuskan oleh perkara perdata, maka harus menghargai proses perdata dalam putusannya. Ya, hukumnya seperti itu memang, karena tidak boleh ya dalam proses perdata sudah diputuskan pidananya diobok-obok lagi. Ini satu hal yang rancu sebenarnya. Ya. Nah, kalau pidananya sudah duluan, maka pidananya dibuktikan. Nanti kalau mau gugat perdata ya silakan setelah proses pidananya. Bang, terkait pernyataan Niki yang masih dia bilang kalau dia dikriminalisasi, dizalimin oleh penyidik Polri dan juga oleh tim DPU. Menurut abang sendiri gimana sebagai praktisi melihatnya? Niki selalu berumbar keluar-keluar. Ya buktikan di fakta sidang. Buktikan materialnya, pidananya. Kalau memang tidak, ya buktikan aja. Karena segala sesuatu itu pembuktian di dalam fakta sidang itu sangat penting nilainya. Jadi kalau memang yakin bahwa itu bukan nilai pidana, buktikan. Karena nanti ada ahli, ada saksi, penguatnya juga gitu kan. Ahli dan saksi, bahkan juga majelis tidak serta-merta menuntut orang di dalam proses sidang, terus ternyata di fakta sidang dia tidak bersalah. Kita kan harus yakin dulu bahwa pidana ini sempurna. Kalau tidak sempurna, maka kita harus memberikan fakta-fakta baru, fakta-fakta yang menguatkan, sehingga majelis ya menerima fakta-fakta kita ya dari saksi-saksi juga yang bisa meringankan kita. Itu salah satu poin juga. Dan kalau dia nggak punya saksi, alat buktinya juga sudah tidak jelas, bahkan juga peristiwa itu juga dia tidak bisa membuktikan, tandanya perbuatan pidananya sempurna, diputus sesuai dengan pasalnya. Tapi kalau dia punya saksi mahkota bahwa ini lo saksinya, ini benar nih adanya satu peristiwa ini, sebenarnya apa yang dituduhkan ini tidak benar, oh ya saksinya ada, terus alat bukti baru di persidangan, oh saya punya alat bukti ini.